Di paling bawah itu ada, di paling bawah ada participant chat, share screen, record, reaction. Oke, silakan. Langsung. Oke, saya akan memulai presentasi dari kelompok Garjita, laporan pengamatan lapangan Bendosari. Pertama akan dijelaskan oleh, berikut adalah lapangan Bendosari yang terletak di Taman Kota Salatiga. Penjelasan pertama yaitu faktor-faktor alami akan dijelaskan oleh Ruth. Terima kasih Anggi, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor alami. Yang pertama itu adalah tanah dan topografi. Jadi permukaan tanah di Taman Kota Salatiga tidak rata karena di dalam taman makin rendah ketinggian tanahnya. Dan di bagian lapangan permukaannya itu datar atau rata. Menurut kelompok kami jenis tanahnya adalah latosol karena dapat menahan daya tahan air yang cukup baik. Selanjutnya yang kedua itu hidrologi, yaitu tidak ada air permukaan seperti danau, sungai, dan kolam. Selanjutnya yang ketiga ada klimatologi. Cuaca dan iklim di sana itu cukup dingin atau sejuk karena tempat tersebut berada di daerah dataran tinggi. Selanjutnya yang keempat ada matahari. Jadi penerangan matahari cukup ketika pagi, siang, dan sore karena berada di daerah yang cukup dingin, sehingga cahaya dan udara tidak terlalu panas. Selanjutnya yang kelima, ada angin. Jadi angin yang berhembus tertahan oleh vegetasi di sekitar tempat tersebut. Jenis angin di tempat tersebut adalah laminer, karena pada sore hari angin bertiup dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menyebabkan udara dingin pada permukaan tanah. Selanjutnya yang keenam, ada hujan dan kelembaban. Saat musim hujan, sistem drainasenya hanya ada pohon, dan penyerapan pohonnya cukup baik, tetapi menyebabkan tanah selalu basah dan untuk kelembapannya cukup lembab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada vegetasi dan estetika, yaitu tempat tersebut memiliki banyak pohon sehingga dapat menyerap air hujan dengan cukup baik. Berikutnya saya akan berikan kepada Aurel. Ya, terima kasih Anggi. Suara saya bisa terdengar? Bisa. Lanjut, Aurel. Faktor-faktor buatan itu ada 5. Yang pertama ada tata guna lahan dan peraturan. Tata guna lahan dan peraturan di Taman Kota Salatiga memiliki luas 9 hektar dan hampir setengah dari lahan tersebut dipenuhi vegetasi. Pohon yang terdapat dalam Kota Salatiga adalah pohon pinus dan pohon lainnya. Peraturan yang ada di Salatiga adalah RTH atau ruang terbuka hijau, sekitar 30%, dan Taman Kota Salatiga menjadi salah satu ruang terbuka hijau tersebut. Lalu ada masa bangunan. Yang kedua, bentuk masa bangunan di Taman Kota Salatiga bertujuan untuk mencapai bentuk massa yang seimbang, harmonis, berskala manusiawi, dan membentuk ruang luar untuk aktivitas luar atau open space pedestrian. Lalu yang ketiga, sirkulasi. Sirkulasi di Taman Kota Salatiga sangat baik karena baik sirkulasi luar maupun di dalam tapak terdapat trek untuk para pejalan kaki maupun kendaraan yang aman, efisien, menyenangkan, dan nyaman. Lalu yang keempat itu ada utilitas. Utilitas di Taman Kota Salatiga terdapat jaringan air bersih. Yang kelima, struktur bangunan di Taman Kota Salatiga memiliki fisik yang sangatlah unik, memiliki kualitas fisik dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kasih untuk potensi positif akan saya berikan kepada Altin. Selamat sore, Bapak dan teman-teman. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Altin. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang potensi positif. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan potensi positif dari faktor alami dan faktor buatan. Dan kami dari kelompok kami mendapat potensi positif lain dari taman kota yang ada di Salatiga.
karena Taman Bendosari ini memiliki berbagai jenis tanaman, pepohonan, juga memiliki banyak sekali hewan yang tinggal di dalamnya, dan tamannya yang sudah disulap simsalabim oleh pemerintah, maka taman ini layak sebagai tempat rekreasi untuk keluarga, untuk teman-teman yang pacaran juga boleh untuk berrekreasi di tempat ini. Nah, selain sebagai tempat rekreasi, Taman Bendosari juga ini bagus sebagai tempat kegiatan anak sekolah, karena di Bendosari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman lain dan juga teman-teman saya sebelumnya, bahwa Taman Bendosari memiliki banyak sekali jenis pepohonan yang tumbuh di sana, juga banyak sekali hewan yang tinggal di sana. Selain itu, Taman Bendosari juga bagus sebagai tempat olahraga, apalagi buat emak-emak yang mau senam, bolehlah di sana tuh cocok. Apalagi tempatnya dingin kan, jadi cocok buat senam. Selanjutnya sebagai tempat nongkrong buat anak muda yang mau jauh dari kebisingan kota karena habis kuliah selama seminggu, bolehlah nanti kalau weekend untuk nongkrong di sana sambil minum wedang jahe bareng pacar juga boleh. Lalu untuk tempat outbound juga bagus di Taman Bendosari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena banyak vegetasi dapat mempengaruhi iklim sehingga di sana terjadi penyerapan yang bagus, mengurangi tanah longsor. Selanjutnya teman-teman, di Bendosari juga memiliki potensi negatif. Nah, potensi negatif ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Saya akan berikan kepada Dita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mendengar potensi-potensi positif, tentunya kita juga menemukan potensi negatif atau kendala yang ada berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan. Dan kendala yang pertama kita dapatkan yaitu kendala dalam pencahayaan. Pencahayaan di sini yang dimaksudkan yaitu kendala penerangan karena minimnya pencahayaan dari lampu taman, khususnya saat malam hari. Dan hal ini dapat mengganggu kenyamanan saat berada di lokasi lapangan Bendosari ini. Hal ini dapat disebabkan karena mungkin kurangnya kebutuhan listrik untuk menerangi seisi taman. Selanjutnya yaitu kendala yang kita temukan mengenai drainase. Drainase ini masuk ke dalam utilitas dan merupakan faktor buatan. Hal ini menjadi kendala karena tidak adanya drainase di sekitar lapangan, sehingga hanya memanfaatkan pepohonan di sekitar untuk menyerap air. Dan hal ini juga berpengaruh pada faktor berikutnya yaitu curah hujan dan kelembapan. Curah hujan dan kelembapan ini merupakan faktor alami dan yang menjadi kendalanya yaitu saat curah hujan yang tinggi dan kurangnya saluran air ataupun shelter dapat menyebabkan tanah menyerap air yang cukup banyak dan tingkat kelembapan tanah itu menjadi sangat tinggi. Selanjutnya yaitu faktor mengenai struktur. Struktur ini merupakan faktor buatan yang mana menjadi kendala karena pada struktur lapangan Bendosari banyak sekali bagian-bagian yang telah rusak dan tidak terawat, serta banyaknya mainan di sekitar taman yang telah berkarat, sehingga hal ini mengganggu kualitas fisik, fungsi, dan visualnya, sebab menjadi tidak enak dipandang apabila masih terdapat beberapa kerusakan. Dan berikut akan saya tampilkan bukti dari kerusakan-kerusakan yang ada di lapangan Bendosari itu sendiri. Ya, dari sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa di lapangan Bendosari sudah terdapat hal-hal yang tidak layak, baik dari fasilitas di sekitarnya ataupun di lapangan itu sendiri. Terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan faktor yang paling berpengaruh pada perencanaan tapak jika akan dibangun museum. Untuk faktor alami yaitu vegetasi. Vegetasi kami taruh ini sebagai negatif karena saat pohon bertumbuh besar, akarnya kemungkinan akan merusak bangunan museum tersebut. Dan untuk iklim, menurut kami karena kelembapan di sekitar taman kota itu cukup tinggi, menyebabkan kemungkinan untuk membuat bangunan museum tersebut tuh menjadi lembab dan berjamur, ataupun bisa merusak barang-barang museum. Dan untuk faktor buatan, ada minim listrik.
minim listrik karena kami saat survei ke sana, kami tidak melihat adanya, kami melihat tuh kayak kurang pencahayaan buatan seperti lampu, kami kurang melihatnya. Dan untuk yang kedua ada kurangnya penjagaan. Penjagaan di sini hanya ada di tempat parkir, sehingga untuk sekitar taman itu kan ada yang menyambung ke pedesaan, itu akan kurang dijaga. Untuk yang ketiga, ada kurangnya tempat sampah. Saat kami survei ke sana, kami juga tidak terlalu sering melihat tempat sampah, jadi kayak tempat sampah tuh seperti langka. Dan untuk yang terakhir, kurang dijaga visualitasnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dita, di sana saat kami survei itu sudah banyak mainan yang rusak, terus ada yang catnya udah pudar, dan ada yang sudah karatan. Begitu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Itu aja? Iya, Pak. Oke, Garcita. Saya masih punya waktu 8 menit 08 detik. Gak ada yang mau ditambahkan? Stefani Anggi? Dari kelompok saya ada yang menambahkan, kalau saya sih cukup. Cukup? Oke. Mungkin saya ingin menambahkan. Oke, Lorenza Dita, silahkan. Mungkin dari kesimpulan yang telah kami sampaikan, menurut kelompok kami, untuk lapangan Bendosari ini apabila dibangun museum, terbilang tidak layak, karena telah disampaikan pada hal-hal atau faktor-faktor yang telah kami sampaikan tadi. Ini maksudnya yang soalnya dari apa yang kalian presentasikan tidak ada kesimpulan apapun, hanya memperlihatkan fakta. Ketidaklayakannya pun harusnya lebih jelas, tidak layak secara apa. Apakah hanya karena faktor tidak ada drainase membuat itu menjadi tidak layak? Tapi secara struktural, artinya secara apa yang kalian uraikan tadi tentang faktor alam seperti ini, faktor buatannya seperti ini, sehingga tidak layak. Saya suka dengan pola-pola yang terstruktur seperti itu. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok Stefani Anggi, dan terima kasih untuk kesimpulannya dari Lorenza Dita. Kelompok berikutnya adalah kelompok Askin Wai-nya. Ya, silakan. Saya reclaim dulu ya. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok Askin Wai. Silakan. Kelompok terakhir. Siapa yang mau presentasi ya kelompok terakhir ya? Halo? Ricardo Eliasas. Hostnya Pak. Oke, bentar ya. Saya akan jadikan kamu host. Tolong tadi yang sedang di ini, Ricardo, sedang dipindahkan ke kamu. Tolong disimpan ya, recordnya tadi ya, Anggi.